Halo kelas 10. Ya, kita sambung materi kita tentang gerak melingkar. Di mana gerak melingkar itu ada gerak melingkar beraturan dengan gerak melingkar berubah beraturan, GMB dan GMBB. Untuk gerak melingkar beraturan itu jika kecepatan sudutnya itu tetap, gitu ya, maupun besar maupun arahnya untuk kecepatan sudutnya itu tetap, dan kecepatan liniernya juga tetap. Nah, jadi secara matematis dapat dituliskan bahwa delta V-nya sama dengan 0 dan delta omeganya juga sama dengan 0. Karena tetap, maka pada gerak melingkar beraturan ini dia tidak memiliki percepatan, baik itu percepatan tangensial maupun percepatan sudut. Maka secara matematis dapat dituliskan AT itu adalah percepatan tangensialnya sama dengan 0 yang ini. Dan percepatan sudutnya atau alfanya juga sama dengan 0. Nah, pada GMB ini berlaku hubungan antar roda-roda. Contoh nyata sehari-hari saja anak-anak pernah melihat pasti rantai sepeda, ya. Ini adalah salah satu contoh hubungan antar roda, ya. Ada 3 macam hubungan antar roda. Ada yang satu poros atau namanya sepusat, ada yang saling bersinggungan, dan ada juga yang dihubungkan dengan sabuk atau bel atau tali atau rantai, gitu ya. Seperti sepeda ini kan dihubungkan dengan rantai, 2 gerigi ini ya, atau gear ini. Nah, kita lihat dulu pada roda sepusat. Nah, roda-roda sepusat itu memiliki satu pusat atau satu poros. Contohnya pada sepeda anak-anak. Ini ya, gear belakang dengan roda belakang pada sepeda, gitu. Gear belakang dan roda belakangnya pada sepeda. Dia ini termasuk hubungan roda-roda sepusat, di mana dia ini memiliki satu poros, gitu kan. Saat berputar, roda belakang dan gear sepeda tersebut akan memiliki kecepatan sudut yang sama. Jadi secara matematis dapat dituliskan omega 1 sama dengan omega 2 atau omega A sama dengan omega B. Ya, dimana kita tahu hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut itu V sama dengan R kali omega. Maka omega sama dengan V per R, maka dengan omega A sama dengan omega B bisa juga kamu tuliskan VA per RA sama dengan VB per RB. Itu untuk roda-roda sepusat. Dimana roda-roda sepusat ini arah putar kedua rodanya sama, ya. Dan kecepatan sudutnya juga sama. Sekarang kita sambung adalah saling bersinggungan ini ya. Saling bersinggungan ini muter step, ini arahnya ke sana. Ya. Arahnya ke sini, maka ini nanti arahnya ke sana. Mereka saling bersinggungan. Contohnya pada mesin kendaraan gitu ya. Atau mesin produksi. Ini memiliki roda-roda yang saling bersinggungan. Nah, arahnya terlihat di sini bahwa pada hubungan roda-roda saling bersinggungan itu arahnya saling berlawanan, arah putarnya itu berlawanan dengan kecepatan linier yang sama. Jadi VA ini sama dengan VB-nya. Karena VA sama dengan VB, maka RA kali omega A sama dengan RB kali omega B, atau RA per RB sama dengan omega B per omega A kalau kamu mau balik. Itu ya, dengan diturunkan rumus ini VA sama dengan VB. Sekarang adalah untuk hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau sabuk atau belt, ya. Seperti tadi rantai sepeda ya dihubungkan dengan rantai gitu. Nah, di mana arah putarnya ini sama, arah putar sama dan kecepatan linier yang sama. Bedakan dengan yang bersinggungan. Bersinggungan itu kecepatan liniernya sama, tapi arah putarnya berlawanan. Kalau dihubungkan dengan tali, arah putarnya sama, kecepatan liniernya juga sama. Karena kecepatan linier sama, maka VA sama dengan VB, gitu kan? Dimana VA itu kan RA kali omega A, VB RB kali omega B. Maka RA kali omega A sama dengan RB dikali omega B. Atau RA per RB sama dengan omega B dibagi omega A, gitu ya. Nah, 3 ini anak-anak harus pahami: sepusat, bersinggungan, dan dihubungkan dengan rantai, gitu ya. Nanti akan ada contoh soalnya supaya lebih paham.
Terakhir kita akan masuk ke gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Untuk gerak melingkar berubah beraturan sebenarnya anak-anak sudah mempelajarinya ketika di awal ya, di gerak melingkar itu ada namanya percepatan sentripetal dan percepatan tangensial gitu ya. Dimana pada gerak melingkar berubah beraturan ini dia memiliki percepatan. Kalau yang gerak melingkar beraturan itu kan tidak ada percepatannya, tetapi untuk gerak melingkar berubah beraturan dia memiliki percepatan sudut yang konstan. Artinya konstan berarti percepatan sudutnya itu tidak sama dengan 0 itu. Nah, jika alpanya itu ada percepatan sudutnya itu searah dengan kecepatan sudutnya, gitu ya, percepatan sudutnya searah dengan kecepatan sudut, maka kecepatan sudutnya akan naik atau meningkat. Tapi kebalikannya, jika percepatannya berlawanan dengan arah kecepatan sudutnya, maka kecepatan sudutnya akan berkurang. Jadi kalau berlawanan itu nanti kecepatan sudutnya akan berkurang. Nah, untuk gerak melingkar berubah beraturan itu ada dua percepatannya, ya. Ada namanya percepatan tangensial, ya kan? Dan ada percepatan sudutnya. Di mana percepatan tangensial sudah diberitahu di awal bahwa selalu menyinggung garis lingkaran, ya kan? Nah, percepatan tangensial juga sudah ada kemarin rumusnya, ya kan, di mana AT itu sama dengan R dikali omega, jari-jari dikalikan dengan kecepatan sudutnya. Dan satuan dari percepatan tangensial ini adalah meter per second pangkat 2. Dan percepatan sudut itu adalah omega per T atau kecepatan sudut dibagi waktu. Maka percepatan totalnya gitu ya, besar percepatan totalnya itu adalah akar dari percepatan sentripetal pangkat 2 kuadrat tambah dengan percepatan tangensial kuadrat. Oke, kadang-kadang ditanyakan arahnya, berapakah besar arah dari percepatan tersebut? Maka arah percepatan tersebut sama dengan tan theta. Tan theta itu kan adalah depan per samping ya, desa, tante di desa, depan per samping. Di mana depannya itu kan adalah AT ya, AT itu adalah percepatan tangensial dan sampingnya adalah AS. Jadi tan theta itu sama dengan AT per AS. Kita balik lagi ke pelajaran yang gerak melingkar ini ya. Tan theta ibu tadi garis begini ya kan, tetanya berapa? Nih misalnya depan per sampingmu, tan theta ya kan, desa, depan per samping, maka depannya adalah percepatan tangensial, sampingnya adalah percepatan sentripetal. Jadi tan theta sama dengan AT per AS. Begitu untuk gerak melingkar berubah beraturan. Dan untuk gerak melingkar berubah beraturan itu sama seperti kamu gerak lurus berubah beraturan. Rumusnya hampir sama ya, bukan sama persis tapi hampir sama. Hanya kamu ganti karena ini kan geraknya melingkar, berarti kita menggunakan ya kecepatan sudut gitu kan, percepatan sudut. Nah, untuk rumusnya sama seperti di GLBB, cuma ada sedikit yang kamu ganti. Kamu lihat di sini adalah kecepatan. Kecepatan ini kan pada gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak melingkar berubah beraturan, ini kecepatannya menjadi kecepatan sudut. Jadi omega atau WT, omega akhir sama dengan omega awal ditambah alfa kali T. Di mana alfa ini adalah si A. Kalau di GLBB itu percepatan, kalau di GMBB itu adalah percepatan sudut. Ya. Dan theta ini adalah mengganti S. Kalau di GLBB itu kan lintasannya itu S. Tetapi kalau di GMBB karena dia berupa putaran gitu ya, maka S-nya itu adalah lintasannya atau pergeseran sudutnya. Jadi S ini adalah tetanya. Gitu ya, hanya itu saja yang diganti, ada omega, theta sama alfa. Kecepatan sudut, percepatan sudut dan pergeseran sudut. Kalau anak-anak sudah hafal yang ini, ibu yakin ini juga pasti akan sudah hafal juga, karena hanya tinggal mengganti V, A dan S-nya saja. Karena kamu sudah berpikir, oh ini tentang gerak melingkar, ada sudutnya. Berarti kalau kecepatannya saya gunakan kecepatan sudut, percepatannya saya gunakan percepatan sudut, lintasannya saya gunakan pergeseran sudut, begitu.
Oke, terima kasih. Nanti kita contoh soalnya akan kita bahas hari besok ya, hari Jumat. Selamat belajar. Coba dulu dikerjakan latihan soalnya. Besok tinggal kita mencocokkan jawaban anak-anak dan jawaban ibu. Yang mau bertanya silakan bertanya besok. Terima kasih untuk kelas 10. Selamat belajar.